Mudah-mudahan dengan adanya cobaan ini, khususnya dari keluarga, diberi ketabahan untuk beliau Bapak Hasyim. Semoga permasalahan ini pelajaran. Cindra Aditi Tejakinkin, wanita yang menggoyang KPU dan mewujudkan keadilan. Perjuangannya yang luar biasa dimulai dari Belanda, tempat ia tinggal, hingga Jakarta, tempat ia menuntut keadilan atas perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Hasyim. Pertama itu akan ada indikasi gratifikasi seksual. Kalau ini terjadi, maka itu sudah pelanggaran berat sekali di dalam pemilu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Dipecatnya Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari oleh putusan DKPP baru lalu, sampai sekarang publik masih banyak yang penasaran. Kenapa kok sampai begini? Kenapa sampai seorang pemimpin yang diberi amanah oleh rakyat untuk memproses lahirnya pemimpin tertinggi di negeri ini, Presiden Republik Indonesia, kok sampai tersandung oleh kasus asusila? Kasus yang sangat memalukan. Sahabat BN, sekarang ini telah ada yang memberikan komentar dari beberapa pihak. Antara lain dari tetangga Hasyim Asy'ari sendiri di Semarang telah memberikan tanggapan sekaitan dengan apa yang menimpa Hasyim Asy'ari sekarang ini. Kebetulan kalau dilihat dari jarak rumah itu, saya kan agak dekat, kurang lebih sekitar 25 meter. Untuk aktivitas dengan Pak Hasyim itu rata-rata ya selama masih beraktivitas atau mengajar di Semarang itu sejak tahun 2011 itu kami sudah berinteraksi dengan beliau. Kalau dari sosok sendiri, Bapak Hasyim itu adalah sebenarnya familiar sekali. Bahkan saya mungkin dianggap yang lebih tua. Kalau ketemu pas beliau ada di rumah, pas-pasan ada di luar rumah gitu, menyapa duluan, halo Pak, gimana kabar gitu. Beliau seperti itu. Akrab gitu Pak. Ya, akrab sekali dengan lingkungan. Beliau juga aktif, kegiatan apapun selama beliau dilibatkan ya baik-baik saja. Kami selaku pengurus di lingkungan juga merasa terbantulah dengan adanya beliau sebenarnya. Pak, tempat di sini udah berapa lama Pak beliau? Beliau? Kalau beliau itu sebenarnya sudah lama ya, 2000-an lah. Kalau anak-anaknya itu kebetulan semenjak usia SMP itu saya masih sering tahu ada di sini. Tapi beliau setelah lulus dari SMP kelihatannya banyak ke pendidikan pondok pesantren. Setahu saya seperti itu. Berarti di rumah sekarang ada? Di rumah itu sekarang itu Ibu Hasyim, termasuk juga putra-putrinya yang pas libur dari sekolah itu ada di sini semua. Sosok Bapak Hasyim sendiri itu kan beliau itu tegas, menurut saya itu tegas, dan beliau sendiri itu kewibawaannya ada. Karena tugas dan tanggung jawab yang namanya manusia ini pastinya kan banyak goda gitulah. Itu seperti itu. Jadi juga kaget juga
atas kejadian yang saat ini dialami beliau. Oke. Kebetulan kalau selama di Jakarta sering pulang ke rumah atau ke Semarang itu nyaris belum pernah ketemu Sampai saat ini. sampai saat ini, karena beliau kalau datang atau pulang ke rumah itu hampir dini hari. Hanya saya tahunya itu karena rumahnya berhadapan, keluar masuk mobil aja. Tapi untuk beliau sendiri jarang berinteraksi, bahkan jarang ketemu. Mudah-mudahan dengan adanya cobaan ini, khususnya dari keluarga, diberi ketabahan untuk beliau Bapak Hasyim. Semoga permasalahan ini pelajaran. Apakah ini terlepas dari persoalan mana yang benar, mana yang salah, yang jelas ini adalah semua ujian. Bahkan dari kalangan akademisi juga telah memberikan tanggapan sekaitan dengan hal yang menimpa Hasyim Asy'ari ini. Pakar atau ahli antropologi Profesor Sulistiowati memberikan komentar tentang hal ini. Sanksi pemecatan sudah diterima mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari setelah terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu terkait asusila terhadap anak buahnya sendiri. Sejauh mana faktor relasi kuasa berperan yang sangat besar dari peristiwa tindak asusila Hasyim Asy'ari, dan apakah perilaku Hasyim juga berpengaruh pada kualitas kinerja ia sebagai Ketua Penyelenggara Pemilu? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia. Sudah bergabung bersama kami Profesor Sulistiowati Irianto. Prof. Sulis, selamat sore. Selamat sore, Cindy. Prof. Sulis, pertama-tama kalau kita melihat peristiwa pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena tindak asusila, kalau Prof. Sulis melihatnya dari kacamata antropologi, apa yang bisa dipetik dari refleksi ini, apa yang bisa kita petik? Ya, terima kasih, Sin. Setidaknya ada 3 ya. Pertama itu akan ada indikasi gratifikasi seksual. Kalau ini terjadi maka itu sudah pelanggaran berat sekali di dalam pemilu ya, karena dilakukan keduanya oleh penyelenggara pemilu gitu kan. Dan ini bisa masuk ke ranah-ranah korupsi, ranah-ranah pelanggaran pemilu gitu ya. Yang kedua, saya membaca yang disampaikan oleh lawyernya pengadu dari LKBH Fakultas Hukum UI, itu dinyatakan ada soal-soal kekerasan seksual. Nah, untuk bisa membuktikan kekerasan seksual itu ada dua atribut ya. Pertama itu adalah apabila tindakan yang dilakukan oleh kedua orang ini tidak disetujui oleh korban. Jadi di situ pasti ada pelaku, ada korban. Tidak disetujui, tidak ada konsen, dan kedua di situ ada relasi kekuasaan. Jadi ada pemaksaan dari pelaku terhadap korban, dan itu juga bisa ditelusuri lebih jauh ya. Gratifikasi seksual dan kekerasan seksual di mana tuh game changernya. Lalu yang ketiga, saya juga mendengarkan ada yang terkait dengan pengubahan peraturan terkait dengan ketentuan KPU yang tidak membolehkan sesama penyelenggara pemilu itu menikah, tapi kemudian diubah oleh yang bersangkutan ya, kalau nggak salah begitu. Yep. Nah ini tuh artinya kita mesti melihat lagi, kalau tadi pertanyaan Cindy adalah kinerja, jadi kita mesti lihat lagi apa yang dilakukan oleh Ketua KPU sebelum-sebelumnya. Kita melihat bagaimana putusan MK 90 begitu turun, langsung dibuatkan PKPU-nya, langsung di situ ditawarkan bahwa eligibilitas dari calon dalam hal ini adalah wapres itu segera berubah, boleh gitu ya, boleh mendaftar, dan kita sekarang jadi memiliki calon yang tidak eligible sebenarnya. Dan kan tentu ada tanggung jawab dari Ketua KPU, akuntabilitasnya sangat dipertanyakan. Sahabat BN melihat kepada apa yang disampaikan oleh Prof. Sulistiowati ini, ngeri kita mendengarnya ini. Sampai kepada persoalan putusan MK nomor 90. Bagaimana sekarang kita memiliki seorang wapres terpilih
yang menurut Profesor Sulistiawati ini akuntabilitasnya sangat dipertanyakan. Sahabat BN, sekali lagi terhadap apa yang dilakukan oleh seorang ketua KPU Hasyim Asyari ini memang di samping sangat memalukan, juga ini sangat mengerikan karena bisa merembet kian kemari. Dan ini tentu saja karena dia adalah pejabat atau pemimpin yang begitu sangat besar kekuasaannya, sangat besar kewenangannya sekaitan dengan proses lahirnya seorang pemimpin tertinggi di negeri ini. Sahabat BN, kalau kita lihat perlakuan yang dilakukan oleh Hasyim Asyari ini memang membuat kita merinding. Seorang pejabat negara yang punya kewenangan dan kekuasaan seluas ini kok berperilaku seperti ini. Cindra Aditi Tejakinkin, wanita yang menggoyang KPU dan mewujudkan keadilan. Di tengah gempuran kasus dugaan tindak asusila yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Hasyim Asyari, sosok Cindra Aditi Tejakinkin muncul sebagai pahlawan yang membawa harapan akan keadilan. Perjuangannya yang luar biasa dimulai dari Belanda, tempat ia tinggal, hingga Jakarta, tempat ia menuntut keadilan atas perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Hasyim. Perjuangan dari Belanda ke Jakarta. Dengan tekad yang kuat, Cindra memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh dari Belanda ke Jakarta. Ia tiba di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta Pusat pada Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Dengan langkah tegap dan hati yang penuh keberanian, ia mengungkapkan tekadnya untuk menyaksikan proses persidangan secara langsung. Tantangan dan dukungan. Perjalanan Cindra bukan tanpa rintangan. Sejak awal, ia merasakan gejolak emosi yang luar biasa. Namun, ia tidak berjuang sendirian. Ditemani oleh kuasa hukum yang berdedikasi, Cindra melangkah mantap dalam perjuangannya menuntut keadilan. Cindra tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Ia ingin menjadi inspirasi bagi korban lainnya, terutama perempuan, untuk tidak takut menuntut keadilan. Putusan DKPP dan dampaknya. Dalam putusan yang mengguncang tatanan politik dan etika penyelenggaraan pemilu, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asyari. Putusan ini meminta Presiden Joko Widodo untuk segera melaksanakan pemberhentian tersebut, sementara Bawaslu diminta untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini dengan ketat. Cindra Aditi Tejakinkin berdiri sebagai simbol keberanian dan perjuangan dalam menegakkan keadilan, di balik bayang-bayang kasus yang menimpa Hasyim Asyari. Keberaniannya membawa harapan baru bagi banyak orang dan menegaskan pentingnya integritas dalam setiap aspek kehidupan publik. Kisah Cindra mengingatkan kita semua bahwa keadilan bisa dicapai, meski dengan perjuangan yang berat. Seperti diketahui, Hasyim Asyari terseret kasus asusila ini bukanlah ini yang pertama kali. Jauh sebelum ini, Hasyim Asyari juga telah dihebohkan oleh kasus asusila antara dia dengan seorang perempuan yang bernama Wanita Emas atau Husnaini, yang merupakan seorang ketua partai. Gimana Bu Aisyah nih, kita mau tahu tentang kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Ketua KPU terhadap saudari yang kurang lebih antara bulan Juli dan bulan Agustus kemarin. Ya, saya tidak bisa berkata dengan apa-apa dan saya tidak bisa mengucapkan apapun. Ya, kita akan buktikan saja nanti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti chattingan saya antara bapaknya. Iming-iming untuk meloloskan partai itu ada? Atau untuk membesarkan partai bersama? Sangat. Dan ya, saya sangat sedih dengan apa yang dijanjikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara. Kira-kira apa yang, kalau menyangkut kejahatan atau kekerasan seksual maupun upaya-upaya itu bisa dibuktikan Bu ini? Bisa dibuktikan, buktinya cukup kuat.